Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anissa Fitri. Saya adalah peneliti yang meneliti pengaruh body image dan conformity terhadap compulsive buying behavior produk fashion busana pada remaja perempuan di Jabodetabek. Oke, jadi selama pandemi ini, aktivitas kita apapun itu pasti kan terganggu. Kita tidak bisa melakukan apapun di luar rumah, sulit rasanya untuk kita memiliki akses keluar rumah. Lalu dari survei yang disajikan oleh BPS, 9 dari 10 responden melakukan aktivitas belanja saat pandemi online, saat pandemi COVID 2019, melakukan belanja online. Kemudian sosial media meningkat hingga terjadi sekian persen populasi atau setara 196 juta pengguna yang melakukan belanja online. Tapi tunggu dulu, apakah mereka termasuk belanja online yang kompulsif? Ya, dari survei membuktikan perilaku kompulsif itu dijumpai ketika seseorang yang ingin melakukan belanja itu memiliki tekanan emosional. Jadi, mereka belanja tuh bukan untuk dinikmati dan bukan untuk kebutuhan mereka, tapi mereka belanja karena ingin memenuhi emosi yang mereka rasakan. Mereka belanja itu untuk meredakan emosi yang mereka rasakan atau bahkan depresi yang mereka rasakan. Tapi peneliti mengambil dua EV lainnya, yaitu body image dan konformitas. Body image sendiri adalah perasaan yang dialami mengenai tubuh mereka, persepsi mereka mengenai tubuh mereka, termasuk kognisi, afeksi, dan kesadaran yang berkaitan dengan citra tubuh. Compulsive buying itu merupakan perilaku abnormal. Bisa saja mereka berbelanja, tidak mengeluarkan uang yang banyak, hanya untuk merasa tidak terjebak atau overpowering. Konformiti sendiri didefinisikan sebagai keterlibatan kemauan karakteristik untuk mengidentifikasi dengan orang lain dan meniru mereka untuk menyerah pada orang lain. Jadi mereka tidak pada pendirian mereka sendiri, melainkan mereka dipengaruhi oleh orang lain. Maka peneliti ingin meneliti apakah terdapat pengaruh antara body image dan terhadap compulsive buying. Apakah terdapat pengaruh conformity terhadap compulsive buying, dan apakah terdapat pengaruh body image dan conformity secara bersama-sama terhadap compulsive buying. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kuantitatif, non-eksperimental, dan menggunakan purposive sampling. Kenapa menggunakan purposive sampling? Karena peneliti telah memberikan kategori kepada respondennya. Jadi sudah memiliki karakteristik. Dan tidak semua responden bisa mengisi survei ini. Populasi penelitiannya adalah remaja perempuan, di mana sampel yang diambil peneliti adalah remaja usia tengah, middle adolescence, berusia 15-18 tahun, yang masih berstatus sekolah di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Dan pastinya melakukan belanja online produk fashion busana melalui e-commerce. Peneliti memakai 3 alat ukur, yaitu alat ukur compulsive buying, body image, dan conformity. Analisis yang digunakan peneliti yang pertama adalah uji asumsi klasik, yaitu terdiri dari 3, uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menggagalkan data-data yang terdistribusi tidak normal
Jadi kita ngecek dulu apakah datanya terdistribusi normal atau tidak menggunakan uji normalitas. Kalau heteroskedastisitas dan multikolenialitas, apakah mereka terdapat gejala atau tidak? Jika tidak terdapat gejala, maka bisa dilakukan uji untuk berikutnya. Lalu peneliti memilih uji regresi berganda karena memiliki dua variabel, digunakan uji F dan uji T. Lalu peneliti juga melihat dari uji koefisien determinasi linear berganda, seberapa besar sih pengaruh IV terhadap DV-DV-nya. Seberapa besar pengaruh kedua IV terhadap DV-nya. Nah, jadi hasil yang diambil oleh peneliti adalah gini. Terbukti melalui penelitian ini bahwa sebesar 14% compulsive buying behavior dipengaruhi oleh body image. Gambarannya itu dikategorikan tinggi karena sebanyak 111 orang atau 50,2%. Artinya gini, remaja yang memiliki krisis terhadap body image-nya, maka ia akan lebih cenderung untuk melakukan pembelian kompulsif karena dia merasa bahwa dia tidak percaya diri dengan apa yang ia kenakan, sehingga dia melakukan pembelanjaan kompulsif buying ini secara terus-menerus. Dan sebesar 6,6% compulsive buying behavior dipengaruhi oleh conformity. Gambaran conformity respondennya sendiri sebanyak 113 orang. Artinya, sebanyak 6,6% remaja perempuan telah dipengaruhi oleh teman-teman mereka untuk selalu membeli produk fashion yang dijual di e-commerce. Jadi mereka ikut-ikut aja untuk membeli produk fashion itu. Lalu untuk kedua, variabel independen memiliki pengaruh sebesar 16,5%. Compulsive buying behavior dipengaruhi oleh body image dan conformity. Nah, dikarenakan hasilnya seperti itu, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa krisis body image dan pola ikut-ikutan atau conformity yang dirasakan oleh remaja perempuan dapat mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian kompulsif. Lalu peneliti juga memiliki tendensi untuk memberikan saran kepada psikolog supaya bisa memberikan edukasi kepada remaja perempuan yang melakukan perilaku kompulsif. Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan saran untuk orang tua juga agar lebih memperhatikan perilaku belanja yang dilakukan oleh anak mereka. Satu lagi nih yang nggak kalah penting, peneliti juga dapat memberikan edukasi kepada pelaku usaha bahwa mereka bisa menjual produk fashion busana dengan beragam ukuran. Loh, kenapa kayak gitu? Karena sudah jelas tadi 16,5% remaja perempuan yang ngerasa mereka nggak pede sama tubuhnya, mereka nggak pede sama bentuk tubuhnya. Maka sebagai pelaku usaha bisa menyediakan berbagai macam size pakaian untuk bisa disajikan kepada remaja perempuan tersebut. Sekian penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.